Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ksatria Berkacu. Di video kali ini kita akan mendengarkan alur cerita film Terminal Island tahun 1973. Film ini bercerita tentang sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh para narapidana kelas kakap, dan seperti film zaman dulu pada umumnya, banyak adegan seru yang bisa kalian nantikan di film ini. Terlebih lagi, di film ini akan diceritakan mengenai beberapa wanita yang ada di tahanan itu. Mereka diwajibkan untuk melayani seluruh tahanan pria yang ada di sana. Namun sebelum menuju alur cerita filmnya, alangkah lebih baik jika teman-teman semua klik dulu tombol subscribe, like, and share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Film dimulai dengan memperlihatkan siaran televisi yang menunjukkan berbagai tanggapan masyarakat mengenai Terminal Island. Perlu diketahui, pulau terminal ini adalah pulau tempat pengasingan para narapidana kelas kakap dan tidak ada aturan apapun di dalamnya. Bahkan para penghuninya juga bebas melakukan hal apapun, termasuk saling mengkill untuk bertahan hidup. Hingga saat ini, siapapun yang dimasukkan ke pulau itu tidak ada yang pernah berhasil keluar dengan selamat. Selain karena pulau ini terlarang untuk dikunjungi warga sipil, letak pulau ini juga sangat jauh dari pemukiman. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lain bisa hidup tentram tanpa gangguan para narapidana tersebut. Beberapa saat kemudian, siaran televisi berganti pada berita heboh tentang seorang penjahat wanita bernama Kerman yang akan dikirim ke pulau terminal, di mana pada saat itu ia diantar oleh para polisi, dan sesampainya di sana Kerman sedikit terkejut saat melihat banyak mayat bergelimpangan di laut. Namun bagi para polisi itu hal ini sudah biasa. Well, it's too damn bad. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Dr. Milford. Mereka pun mengobrol dan diketahuilah jika Milford dihukum karena dituduh atas kematian pasiennya. Saat pertama datang, Dr. Wilford ini mengaku di sini dulu ada 70 napi, namun sekarang tinggal 40-an saja akibat kekejaman pulau ini. Setelah itu Kerman pun memasuki pulau lebih dalam dan ia bertemu dengan beberapa pria yang menatapnya dengan sangat tajam. Hingga ia pun kemudian bertemu dengan Bobby yang merupakan bos para narapidana di tempat tersebut. Lalu ada juga pria berotot besar bernama Biksu yang merupakan tangan kanan dari si Bobby. Terlihat ada 3 wanita yang sudah lebih dulu ada di sana dan sisanya adalah para pria. Nah, karena Carmen adalah penghuni baru, maka seperti biasa ia pun akan mendapatkan salam perkenalan dulu dari si biksu. Setelah perkenalan itu, Kerman dikurung di sebuah ruangan. Lalu saat malam harinya, ketiga narapidana wanita pun memasuki ruangan itu dan menariknya karena Kerman tidur di tempat mereka. Kemudian setelah itu, si mbak pun yang bernama Lilis ini menjelaskan pada Kerman kenapa para wanita harus dikurung. Karena para wanita bagaikan aset di sana. Bagaimanapun, hanya mereka lah yang bisa melayani semua pria. Namun, Kerman saat itu menegaskan jika ia akan merubah sistem di tempat itu ke depannya dan memastikan para wanita tidak lagi direndahkan. Keesokan harinya terlihat para wanita dipaksa untuk bekerja membajak ladang. Namun seorang wanita bernama Sibani tidak dipekerjakan karena ia adalah wanita spesial bagi si Bobby dan merupakan keberuntungannya, sehingga ia dijaga karena khusus dipersiapkan untuk si Bobby saja. Sementara itu si dokter sebelumnya juga kelihatan agak santai karena ternyata ia hanya diberi tugas untuk mengobati jika ada yang terluka saja, sementara pekerjaan keras dilakukan oleh para wanita. Tak lama kemudian tangan Kerman terluka. Lilis yang melihat itu pun memanggil Milford untuk mengobatinya. Namun belum juga diobati, si biksu datang dan melarangnya. Di lain sisi, Joy yang kehausan mencoba meminta sedikit minum pada om-om gondrong bernama Fender ini. Namun ia malah disembur dan hanya bisa menikmati air semburan yang berbau zigong ini. Melihat hal itu, seorang pria bernama Chino yang kasihan pun berniat membagi minumannya. Namun hal itu membuat Om Fender marah dan mereka pun gelut.
Saat sedang istirahat, Kerman saat itu mengungkapkan rencananya untuk melakukan pemberontakan dan kabur dari tempat tersebut. Si Lilis pun nampak sedikit antusias, bahkan ia mengatakan jika sudah ada beberapa orang yang berhasil kabur sebelumnya dan mereka telah membentuk kelompok baru untuk melawan si Bobby. Singkat cerita, malam harinya si biksu mendatangi para wanita itu dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena malam ini para pria sudah tidak tahan untuk mengganti oli mereka. Namun berbeda dengan si Bunny, di mana para wanita lain akan dinikmati bersama-sama, ia khusus hanya akan dinikmati oleh si Bobby saja. Namun saat proses cocok tanam akan dilakukan, kita pun diperlihatkan jika ternyata si Bobby ini takut dengan kegelapan. Jadi proses itu pun harus dipenuhi oleh obor di ruangannya agar selalu terang. Oke, skip. Singkat cerita, keesokan harinya saat para napi mengantri mengambil jatah makan, ada salah satu napi yang tersenggol dan makanannya tumpah. Nah, disitulah mereka berdua pun gelut lagi. Let it happen, Monk. Setelah si pria itu meninggoy karena terkena tusukan, mayatnya pun kemudian digotong dan dibuang ke laut. Setelah makan, para wanita kini harus ke sungai. Bukan hanya mencuci baju sendiri, tapi mereka juga harus mencuci semua baju para napi pria, bahkan termasuk sempaknya yang masih terdapat sisa-sisa lendir semalam. Namun tiba-tiba saja sebuah kelompok menyerang mereka dan membawa kabur para napi wanita. Ternyata kelompok ini adalah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh pria bernama Thomas. Kemudian setelah mengetahui para wanita diculik, anak buah si Bobby pun melaporkan kejadian tersebut. Hal ini pun membuat si Bobby sedikit jangar karena ternyata kelemahan si Bobby ini adalah wanita simpanannya, yaitu si Bunny. Karena si Bunny dipercaya sebagai keberuntungannya, maka ia pun percaya jika dirinya akan sial kalau si Bunny tidak ada di sisinya. Malam harinya mereka pun babakaran di hutan. Pada saat itu, si Joy yang sedang lahap makan daging dihampiri oleh mantannya yang bernama Dylan. Namun, ia kelihatan kurang suka karena si Dylan ini sering cabul dan sangean. Joy malah memilih untuk mendekati pria lain yang membuat babang Dylan ini sangat cemburu. Tak lama kemudian, si Joy dan pria barunya pun mencari tempat aman untuk menanam benih tanaman. Namun belum juga benihnya ditanam, tiba-tiba si Dylan ini menghampiri mereka dan memukul gebetannya si Joy, kemudian memaksa si Joy untuk mantap-mantap dengannya. Singkat cerita, keesokan paginya mereka pun memutuskan untuk berpencar. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pelacakan dan agar mereka tidak mudah ditangkap oleh kelompok si Bobby. Di tengah perjalanan, saat Joy latihan memanah, si Lilis menemukan batu yang mengandung nitrat, sehingga menurutnya jika bahan ini dicampur dengan arang dan belerang, maka akan menghasilkan bubuk mesiu, dan mereka dapat membuat granat untuk melawan kelompok si Bobby. Dari sini sudah kelihatan jika si Lilis merupakan orang yang cerdas dan tidak pernah bolos saat sekolah. Sementara itu, si Kerman kini sedang berduaan dengan pria bernama Cornell. Dan setelah berbincang-bincang, ternyata mereka pun sama-sama tertarik dan memutuskan untuk bertukar zigong. Di tempat berbeda, Joy dan gebetan barunya sedang menyusun rencana untuk balas dendam pada si Dylan. Ia pun saat itu mandi di sebuah walungan, hingga tak lama kemudian si Dylan datang. Saat itu, si Joy pun memancing si Dylan ke sebuah tempat, sambil mengiming-imingi dengan nikmatnya bercocok tanam. Lalu sesampainya di lokasi yang sudah disiapkan, si Joy pun mulai meraba timun si Dylan.
Pelan-pelan ia menyedotnya dan melumuri timun itu dengan madu. Lalu setelah itu, namun tak lama kemudian pasukan si Bobby pun menyerang. Setelah dirasa cukup aman, Thomas dan yang lainnya pun beristirahat. Pada saat itu, satu teman mereka terluka parah dan mengalami pendarahan yang cukup hebat. Oleh karena itu, karena tidak ada dokter di sana, si Thomas pun memberanikan diri untuk memasuki markas si Bobby dan menculik Milford. Namun setelah berhasil menculik Milford, ternyata temannya tadi kini sudah tewas karena terlambat diselamatkan. Sementara itu, dalam suasana duka tersebut, si Kerman malah memanfaatkan hal itu untuk bercocok tanam dengan si Cornell. Keesokan paginya setelah menguburkan temannya, mereka pun mulai bergerak mempersiapkan alat tempur, membuat granat sesuai ide si Lilis, dan mereka juga melakukan latihan pertempuran. Namun di sisi lain, si Bunny malah kelayapan sendirian, dan ia pergi ke sebuah curug untuk mencari kesegaran yang hakiki. Dan sialnya pada saat itu, tak lama kemudian anak buah si Bobby datang. Mereka pun merangkap si Bunny dan membawanya kembali pada si Bobby. Pada saat itu, Thomas dan yang lainnya pun mencoba untuk mencari si Bunny, hingga mereka menemukan ada satu anak buah si Bobby, lalu melumpuhkannya. Di sisi lain, si Bobby yang telah mendapatkan wanitanya kembali memperoleh keberuntungannya lagi, di mana alat yang ia buat kini berfungsi, sehingga ia dapat mengetahui bahwa beberapa jam lagi sebuah perahu petugas polisi yang membawa persediaan akan datang. Dan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk mencuri senjata para polisi tersebut. Setelah itu, sore harinya si Bunny sengaja diikat dan dijadikan umpan oleh si Bobby untuk mengalihkan perhatian para polisi yang datang. Benar saja, beberapa saat kemudian dua orang polisi menepi, sementara satu mengawasi di perahu. Seorang polisi yang melihat si Bunny diikat pun merasa iba dan berniat untuk melepaskannya. Dari sinilah si Bobby pun kembali beruntung, karena ia berhasil mendapatkan banyak senjata. Namun saat akan pulang, karena anak buahnya banyak bacot, Bobby yang kesal pun langsung menghadiahinya. Sementara itu, kelompok Thomas yang melihat kejadian itu pun segera menyusun rencana untuk merebut senjata itu. Mereka pun pada saat itu menunggu waktu yang tepat, hingga akhirnya berhasil melumpuhkan anak buah si Bobby dan mengambil senjata yang ia jaga. Sementara itu, si biksu mulai memperingatkan si Bobby tentang bahaya pasukan si Thomas. Namun si Bobby ini dengan yakin tetap merasa dirinya lah yang paling hebat. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tempat yang berbeda, Thomas CS pun beristirahat sambil mempersiapkan senjata mereka untuk bertempur melawan si Bobby. Mereka juga sekarang terlihat semakin kompak dan merasa seperti keluarga. Keesokan harinya, Thomas CS pun pergi ke tempat si Bobby, di mana tempat itu terlihat sepi tanpa penghuni. Mereka pun tahu kalau si Bobby saat ini pasti sedang bersembunyi. Namun hal itu tidak mengubah rencana mereka. Mereka pun langsung membagi tugas dan mulai meledakkan tempat persembunyian si Bobby satu persatu. Si biksu yang terluka parah berusaha mendekati si Bobby.
dan masuk ke dalam benteng. Di sisi lain, Joy pada saat itu memberi kode pada si Barney untuk melakukan tugasnya mengucurkan bensin ke benteng si Bobby untuk meledakkannya. Namun, si Barney pada saat itu malah melamun dan tidak melihat kode tersebut. Akhirnya, Dylan pun berusaha untuk menghampiri si Barney. Namun sayangnya, ia malah terkena tembakan. Barney yang baru sadar pun pada saat itu langsung menghampiri si Dylan. Namun naasnya, ia juga ditembak. Melihat hal tersebut, Milford pun langsung mengambil alih tugas si Barney. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengalirkan bensin itu pada benteng si Bobby dan membakarnya. Sementara itu si Bobby yang mulai sadar bentengnya akan meledak, mencoba untuk keluar. Namun sayang pada saat itu ia sudah terlambat. Setelah peperangan yang sangat dramatis itu selesai, akhirnya Thomas Chase pun dapat mendirikan kelompok baru dengan kehidupan yang lebih baik, saling menghormati satu sama lain, dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Kemudian setelah suasana tenang, si Barney mengajak Milford untuk pergi ke pantai. Dan terlihat pada saat itu kebetulan ada polisi yang mengantarkan narapidana baru. Tak hanya itu, dari kejauhan, si polisi juga menanyakan tentang Dr. Milford yang ternyata akan dibawa kembali karena ia dinyatakan bebas tak bersalah. Namun dengan tegas dan lantang, Milford pada saat itu mengatakan bahwa orang yang bernama Milford sudah mati. Alasannya karena ia tak mau kembali dan lebih memilih tinggal di pulau itu yang kini sudah menjadi rumah untuknya. Film pun ditutup dengan kedatangan narapidana wanita baru yang sangat cantik bernama Dania. Lalu setelah itu, film pun selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.